yang terdiri dari Teti Bella Silvana, saya Ferdi Rahmat Ramadhani, dan Vena Altavia akan membahas tentang kepribadian dan nilai yang kami kutip dari buku karangan Stephen P. Robin yang berjudul Organizational Behavior. Kepribadian ialah suatu ciri khas yang dimiliki oleh setiap manusia atau yang ada pada diri manusia. Para psikolog cenderung mengartikan kepribadian sebagai suatu konsep dinamis yang mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan seluruh sistem psikologis seseorang. Gordon Allport 70 tahun yang lalu mengartikan kepribadian organisasi dinamis dalam sistem fisiologis individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan. Faktor keturunan ada 3 dasar yang menjelaskan bahwa faktor keturunan menentukan kepribadian seseorang. A. Berfokus pada penyokong genetis dan perilaku dan temperamen anak-anak. B. Berfokus pada anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir. C. Meneliti konsistensi kepuasan kerja dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Beberapa tipe kepribadian. Yang pertama, extrovert versus introvert. Individu dengan karakteristik extrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, suka bergaul dan tegas, sedangkan introvert digambarkan sebagai individu yang pendiam dan pemalu. Yang kedua, sensitif versus intuitif. Individu dengan karakteristik sensitif digambarkan yang praktis dan lebih rutinitas dan urutan serta berfokus pada detail, sedangkan intuitif mengandalkan proses-proses tidak sadar dan melihat gambaran secara umum. Pemikir versus perasa. Individu dengan karakter pemikir menggunakan alasan dan logika untuk menangani berbagai masalah, sedangkan perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Selanjutnya, memahami versus menilai. Individu yang cenderung memiliki karakteristik memahami, menginginkan kendali, dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur, sedangkan menilai cenderung lebih fleksibel dan spontan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kepribadian. Yang pertama ada survei mandiri. Survei yang umum digunakan yaitu dengan mengisi form pengisian. Yang kedua ada survei peringkat oleh pengamat. Survei ini biasanya dilakukan dengan teman sejawat. Yang ketiga ada ukuran proyeksi. Individu ini dimintai menuliskan kisah dari serangkaian gambar pada kartu. Kepribadian dan kultur nasional. Tidak ada tipe kepribadian umum untuk suatu negara tertentu. Menemukan pengambilan risiko yang tinggi dan rendah hampir setiap kultur. Namun, kultur suatu negara mempengaruhi karakteristik kepribadian yang dominan dari populasinya. Tidak ada nilai atau value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Pentingnya nilai. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misal, sebuah perusahaan bahwa pengalokasian imbalan berdasarkan prestasi kerja. Yang kelima, ada jenis nilai. Jenis nilai ada Milton Rockach dan Instrumental Value. Milton Rockach terdiri dari 18 pokok nilai individu, merajuk pada keadaan akhir. Yang instrumental value merujuk pada perilaku atau cara yang lebih disukai untuk mencapai suatu terminal. Kepribadian dan kultur. Tidak ada tipe kepribadian umum untuk suatu negara tertentu. Menemukan pengambilan resiko yang tinggi dan rendah hampir setiap kultur. Namun, kultur suatu negara mempengaruhi karakteristik kepribadian yang dominan dari populasinya. Terbukti bahwa kultur-kultur berbeda berdasarkan hubungan individu dengan lingkungan mereka. Nilai. Nilai menunjukkan alas dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibanding cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen-elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenal hal-hal yang benar, baik, atau yang diinginkan. Pentingnya nilai. Nilai sangat penting terhadap penelitian perilaku organisasi karena menjadi dasar pemahaman dan motivasi individu
dan dikarenakan berpengaruh juga pada persepsi kita. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya, sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian imbalan berdasarkan prestasi kerja adalah benar, sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Jenis nilai. Kumpulan nilai yaitu nilai instrumental. Mereka merujuk pada perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai suatu terminal. Penelitian RVS berubah-ubah di antara setiap kelompok dalam individu dalam pekerjaan atau kategori yang sama. Perbedaan ini menjadi sulit ketika kelompok tersebut harus bernegosiasi satu sama lain serta dapat menimbulkan konflik ketika harus berhadapan mengenai kebijakan ekonomi dan sosial. Kelompok kerja kontemporer itu mempunyai beberapa kekurangan antara lain yang pertama, tidak bisa membuat asumsi bahwa kerangka ini bisa diterapkan secara universal di seluruh kultur. Yang kedua, terdapat sangat sedikit penelitian yang tepat mengenai nilai generasional sehingga memerlukan kerangka intuitif. Yang ketiga, hal ini merupakan kategori yang tidak tepat. Nilai kesetiaan dan perilaku etis. Skandal terbaru, perusahaan seperti manipulasi laporan keuangan, penyembunyian fakta, dan konflik kepentingan memang menunjukkan suatu penurunan. Penurunan dalam standar etika, mungkin kita mendapatkan sebuah penjelasan yang masuk akal. Bagaimanapun manajer terus melaporkan bahwa tindakan atasan mereka merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis dalam organisasi mereka. Nilai lintas kultur memiliki beberapa dimensi tersebut, yaitu yang pertama jarak kekuasaan, yang kedua individualisme, yang ketiga maskulinitas, yang keempat penghindaran ketidakpastian, yang kelima orientasi jangka panjang dan versus orientasi jangka pendek. Terima kasih. Missing someone